bucinnya itu nggak jelas, karena bucinnya takut ditinggalin, bucinnya apa itu benar-benar bucin gitu, cintanya takut ini gimana ya kan. Oke. Tadinya saya mau nanya lagi nih tentang dulu ada tuh kenalan saya yang ke Bandung bela-belain cuma berapa menit nemuin pacar. Saya nggak tahu bucin apa kan, saya mau nanya. Ada tuh cuma bela-belain tuh ya, bela-belain katanya kriminal juga dipalak ya. Sobat Ngotak dimanapun anda berada, hari ini ketemu lagi sama kita. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau dimanapun yang kalian dengar. Mungkin di luar negeri ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang, kita nggak tahu nih. Luar negeri ada yang nonton. Mudah-mudahan ada. Oke. Ketemu lagi sama kita di sini dengan Ngotak Podcast. Ngotakin podcast. Oh, Ngotakin Podcast kalau di YouTube-nya. Ngotak itu apa sih? Mungkin masih banyak yang nanya. Ngotak itu adalah Kita sapa dulu lah. Oh iya benar. Atau 2, 3. Shalom, sobat Ngotak dimanapun anda berada. Ngotak itu artinya ngobrolin tentang Alkitab. Kayaknya keles. Oke. Kenapa pakai keles? Ya karena kita Karena ada kaknya. Karena kita membahas hal-hal yang praktis ya, dalam Nah, kehidupan kalau nggak ada sehari-hari. kaknya, ngotak. Oke, balik lagi. Oh iya, tadi sebelum mulai saya sempat makan nasi nih. Itu enak banget, saya baru pesan lagi untuk yang kesekian kalinya. Udah lebih deh. Saya udah nggak tahu berapa kali pesan lah. Saya pesan di Gojek atau GoFood namanya sekedar cuan. Kalau yang doyan nasi-nasi ala-ala Jepang gitu, apalagi yang suka keju dan lain-lain, ini kalian boleh coba. Harganya murah dan isinya banyak banget. Tadi saya begitu habis makan satu, ini enak banget pokoknya. Recommended. Oke, terus sama kalau teman-teman satu gereja kita nih, kalau sekarang kan lagi ngetrennya jualan online, jualan apapun. Kalau kalian ada yang mau nitip produk di kita iklanin boleh, nggak bayar. Ya, Khusus untuk jemaat, nggak bayar. kita bantu promosiin free, nggak bayar. Cuman kasih kita produknya buat pakai setahun. Nggak ya, bercanda free. Kayak ini nih hand sanitizer. Dulu Ibu Lita bikin nih. Kalau yang masih mau order hand sanitizer, boleh pesan nih sama Ibu Lita. Yes. Harganya dijamin. Ya. Nggak tahu dijamin malah pemurah, cuma yang dijamin. Pasti. Oke, PSBB kedua, teman-teman semua pasti ngerasain lah ya PSBB kedua ini, dimana semuanya mall tutup lagi, semuanya tutup lagi. Kantor saya pun kena imbas gitu, saya masuk 2 hari sekali. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau yang masih kena imbas ataupun yang harus stay di rumah, pesan kita cuma satu, kalau bisa sebisa mungkin jangan kemana-mana, di rumah aja deh kalau nggak penting-penting banget. Dan selalu pakai masker, karena dengan pakai masker berarti kita tuh udah ngelindungin orang-orang dekat kita yang kita sayangin. Kita nggak pakai masker karena kita udah ngetes, harusnya kita nggak apa-apa nih. Makanya kita juga copot masker. Jadi nggak saling hadap-hadapan juga, jadi kalau cucu gitu nggak beneran. Kita tutupin gelasnya gitu. Oke, hari ini kita ada satu pembahasan yang kalau saya bilang ini menarik untuk di kalangan, sebetulnya bukan hanya orang tua dan orang tua lagi, nggak hanya anak muda dan ABG labil doang, orang tua juga ada. Orang tua ini bisa banget. Jadi ini tidak bentuk ya semua usia pokoknya gitu. Ya, semua Orang tua sebutannya beda. bener, tucin ya. Oke, pembahasan kali ini kita mau bahas tentang bucin. Waduh, berat nih. Apa sih bucin? Singkatan bucin sebenarnya adalah Budak cinta. budak cinta. Dari kata-katanya aja kita udah tahu gitu, budak cinta. Jadi kalau kasarnya mungkin kalau garis besarnya saya akan melakukan apapun untuk cinta atau demi cinta. Itu yang dilakukan oleh Rangga ya. Di hadapan dengan cinta, saya nggak nonton sih. Cintanya yang bucin. Oh, cintanya yang bucin. Saya nggak nonton justru. Makanya saya nggak tahu nih. Nah, mungkin kalau di kalangan gereja, teman-teman gereja, di rumah dan lain-lain, bucin ini kayaknya sudah familiar. Itu jalanin jaku. Ya dengan kondisi zaman sekarang, modernisasi ini apa sih yang nggak tahu semuanya ya kan? Semua pasti pada tahu lah semuanya. Bucin. Semua kayaknya pernah ngalamin di masa fase yang kita sebut dengan bucin. Jadi ini bukannya hanya menyerang satu sisi, oh enggak, ini semua orang dari semua kalangan, mau orang biasa, orang kaya, mau anak pendeta, mau pemusik, mau orang apapun lah, semua pasti ngalamin fase bucin ini. Tadi ada anak pendetanya ya. Nah, ya saya nggak tahu nih, nanti kita ada satu bintang tamu menarik. Nah, kita bisa dapat informasi banyak, bukan informasi sih, sebetulnya kita bisa sharing.
tujuan kita di sini tuh sebetulnya untuk sharing, bukan yang Namanya menghakimi. samarin nggak jadi Wah, mawar? namanya Mawar tadi mukanya buru-buru nih. Tujuan kita di sini adalah kita mau sharing dan berbagi, bukan mau nyari kesalahan orang atau mau nyalahin orang, enggak. Jadi balik lagi, kita mau coba cari informasi yang benarnya itu seperti apa sih, gitu. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Saya sempat share di grup, ada satu yang nitip pertanyaan nih. 3 tuh. Oh, iya ada 3 orang, cuman saya bacanya dari salah satu dulu ya. Ada salah satu yang nitip inisialnya, saya nggak sebutin namanya ya, saya sebutin inisialnya aja, Lita. Ini inisial loh, saya nggak sebutin nama ya. Oke. Itu sih ya LITA. Iya LITA. Nama aslinya itu. Nama aslinya bukan itu, nama aslinya Lita Liana Bethesda. Jadi kita pakai inisialnya LITA. Oke. Dia nanya gini, boleh nggak sih bucin sama cewek atau cowok yang kita suka atau pasangan kita? Boleh sih. Nah, Bucin kan bukan dosa. Mungkin kadang ya, nggak tahu ini bebas nih, kita coba open nih. Menurut Kyong gimana? Boleh lah, kan bucin kan nunjukin rasa sayang kita. Cuman ya kepentingannya ya, maka itu disebutnya bucin. Kalau yang kadar pas ya nggak bucin. Bucin selama tahap wajar, masih wajar gitu. Oh, jadi bucin pada batas maksimal lah gitu ya. Bucin Cuma tidak pada melampaui. tempatnya. Oke. Boleh nggak sih kalau secara, oke, ini kan kalau secara Kyong sebagai Saya sebagai Kaum mantan resah. bucin. sebagai kaum resah Kamu besar. yang pernah ada di posisi yang saya tahu banget beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2015-2016 lah. Itu lagi di fase tertingginya kayaknya itu, 15-16 itu ya. Ya. Nah, kurang lebih lah, soalnya gue ingat waktu gue operasi Kyong. Gue ingat banget tuh. Lupa ingat lah ya. Itu lu lagi di jalan yang terjal lah ya. Sekarang yang menarik adalah kita pengen tahu sebenarnya kalau kita bahas secara dari sisi Sudut pandang sudut kita. pandang Alkitab. Oh. Nah ini gimana nih Gary nih? Boleh nggak sih kalau kita bucin sama cowok atau cewek yang kita suka atau pasangan kita nih? Boleh dikatakan misalnya ada yang sudah berumah tangga, suami istri, atau sama yang pacaran. Nanti kita coba tanya sama yang misalnya pacarannya backstreet atau apapun, kita coba nanya nih, kita nggak tahu nih. Nah kalau menurut pandangan Alkitab gimana nih untuk pertanyaan ini dulu nih yang pertama? Oke, menurut pandangan Alkitab, sebenarnya kalau menurut pandangan Alkitab, kata bucin itu kalau dalam Alkitab itu lebih ya, kalau saya kasih tahu bukan menggunakan kata bucin, tetapi mungkin mencintai atau mengasihi gitu. Oke. Ya, Zaman dulu emang nggak ada bucin. yang dulu Ya, kan belum ada di istilah. Alkitab, Jangan ada lagi. istilah di Alkitab. Coba kelakuannya udah ada kali. Ya. Karena yang Maria bucin sama. Tetapi kalau dari dalam firman Tuhan gitu, kalau kita pelajari, kita lihat bahwa itu pun juga merupakan satu perintah Tuhan untuk saling mengasihi gitu. Jadi kalau dikatakan bucin tadi dalam masih tahap yang wajar gitu ya, tidak melampaui, tidak berlebihan, saya rasa itu it's okay. Karena bahwa firman Tuhan pun mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi sesama, bukan sesama jenis ya. Oh. Tapi sesama. Sama Maksudnya jenis sama-sama boleh kali kalau misalnya boleh. adik. Sesama jenis Itu itu beda. jangan sampai bucinnya sesama jenis. Iya. Ya itu bahaya. Mengasihi, saling mengasihi sama jenis itu kalau selama batas friend, just a friend, it's okay. Keren, Ya, gitu ya. keren. Kalau Kan kita beda ya, mengasihi sama mencintai. Kalau mencintai Nah. pasangan, kalau mengasihi kan bisa ke semuanya. sama-sama. Nah, tetapi kan di dalam setelah mengasihi itu, nah pasti kan firman Tuhan juga banyak contoh-contoh dalam Alkitab bahwa ada nama sebuah pernikahan, ya kan? Pernikahan kan hasil dari cinta, begitu loh ya. Nah, di situ pun pasti namanya cinta, nggak mungkin cinta itu timbul begitu aja tanpa ada pendekatan juga, gitu loh. Nah, yang disebut bucin itu kan sebenarnya kan kelihatannya itu pada saat tahap pendekatan ini, ngerti ya? Oh. Di situ sebenarnya kelihatan orang bucinnya itu di situ. Kalau di Alkitab ada nggak sih kayak tokoh Alkitab yang bucin? Kalau kita pengen Ada Siapa? Simpson. Oh. Simpson itu salah satu Bucin parah ya. bucin terparah juga itu. Demi cinta dia rela
pokoknya melakukan apa saja. Yang ngasih tahu rahasianya ya. Benar, Yang padahal- nyukur bulu ketek ya. Itu mah Samson, itu mah Samson Betawi, itu mah Benyamin, ya kan gitu. Ketika angkat gini mau potong, baunya minta ampun, ya kan. Oh, iya. Itu ternyata salah. Sama Sarah sama Abraham itu masuknya bucin nggak? Kalau Sarah sama Abraham enggak gitu. Kan dulu nih si Samson Jangan dulu lari kenapa? dulu, jangan lari Kan dulu nih, lah. Samson kenapa bucinnya nih? Simpson. Simpson loh, Samson. Samson, Itu nyari. Simpson itu ya bucinnya satu, ya bahwa sebenarnya dia kan kata firman Tuhan dia itu adalah seorang nazir Allah, gitu, seorang pilihan. Nazir itu adalah orang dipilih Tuhan. Oke. Yang dikhususkan Tuhan gitu. Nah, bahwa dia dikasih rahasia bahwa tidak boleh ada siapapun yang tahu rahasia dia, kekuatannya gitu. Karena ketika dia mendengar kata bahwa ketika orang tahu maka dia akan kalah, dan saat itu ya kan bangsa Israel pasti akan dalam jajahan terus. Kan dia kan sebagai seorang pemimpin zaman hakim-hakim pada saat itu, ya kan. Nah, pada saat itu apa ya? Demi cinta, demi perempuan yang bernama Delilah, bukan Delilah, ya kan Delilah, ya. Dia rela bahwa pokoknya kamu kasih tahu, enggak kasih 2 kali, kasih tahu enggak sampai ngambek-ngambek. Akhirnya ya udahlah, demi cinta dia kasih tahu semuanya rahasianya. Akhirnya merugikannya sendiri. Akhirnya merugikannya sendiri. Sebenarnya ya itu adalah salah satu contoh dalam Alkitab ya, bahwa ada orang bucin dalam perjanjian dalam Alkitab tuh ada seperti Simpson. Berarti sebetulnya ini adalah penyakit lama ya. Penyakit lama. Cuman istilahnya aja baru ya. Kalau Oh. orang zaman sekarang bilang lagu lama kaset kusut ya. Simpson nggak laku, ya kan? Lagu lama kaset baru ya. Iya. Nah jadi banyak lagi kok, banyak kok dalam Alkitab itu orang-orang yang bucin-bucin juga. Gampang. Raja Salomo itu adalah salah satu tokoh raja yang paling bucin. Masa? Bener. Bini banyak. Ya itu dia. Saking bucinnya dia Kalau cinta. bucin bukannya sama satu orang. Benar, satu orang, tapi karena dia suka mencintai perempuan, gitu, dia merela meninggalkan Tuhan, akhirnya menyembah berhala. Daud Gitu. Kalau Daud enggak. kan sama itu si ceweknya siapa? Bukan, Sheba bukan. Itu pada itu kesalahan keliruan, dan dia kan berubah kembali. Tetapi mungkin itu bisa katakan bucin bertobat lah kali Daud, Iya. gitu ya. Bucin yang siap. Bucin di Bisa. sana. Tapi kalau dilihat kenyataan di dalam Alkitab, yang paling yang paling pas gitu ya, itu Simpson, ya. Simpson. Kalau saya bilang Paling parah lah itu paling adalah. parah gitu. Oh, itu juara pertamanya. Iya, juara pertama, maksudnya ya dalam kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang gitu. Nah, dan kalau dari firman Tuhan dari Alkitab ya, kalau kita mencintai seseorang itu hal yang wajar gitu, hal yang wajar tuh. Yusuf Maria saling mencintai, ya kan, pengorbanan Yusuf loh, ya kan, membawa Maria lagi mau melahirkan, ya kan, Nerima dia lagi hamil menerima aja. dia, Itu menerima- sudah iya, menerima Maria lagi itu. pengorbanan. Apakah bisa dikatakan bucin itu? Nah, itu bucin nggak sih? Nah, loh. Nah, gimana tuh? Kalau dikatakan bucin dari sudut pandang mana dulu? Kalau saya bilang itu sebenarnya bukan bucin. Karena apa? Karena dua-duanya saling mencintai. Gitu. Karena pada saat itu ya kita lihat dulu kan bahwa di dalam hidup Maria itu ada rencana Tuhan. Dan itu pun Tuhan bicara sama Yusuf, ya kan? Tuhan bicara sama Maria, gitu. Bahwa anak yang dilahirkan ini adalah Tuhan Yesus, gitu. Dia sudah dikasih itu. Jadi pengorbanan itu bukan bucin, pengorbanan dia adalah karena dia mau mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, gitu. Kalau bucinnya itu nggak ada jelas, karena bucinnya takut ditinggalin, bucinnya itu benar-benar bucin gitu, cintanya takut ini bagaimana, ya kan? Oke. Oh. Tadinya saya mau nanya lagi nih tentang dulu ada tuh kenalan saya yang ke Bandung bela-belain cuma berapa menit nemuin pacar. Saya nggak tahu tuh bucin apa nggak tuh, saya mau nanya tentang ada tuh cuma bela-belain tuh ya. Bela-belain katanya terminal juga dipalak ya. Bela-belain ya. Bukan, ya. Bucin itu adalah kalau itu enggak. Saya Itu tahu enggak ya? Saya tahu orang yang Iya, iya benar-benar. kayaknya itu namanya Mr. Yen. Iya, iya, Bang Geri, Bang Geri. Ya.
bucin itu begini loh, kalau udah saking bucin itu namanya kan dikata patung budak ya. Kan dulu, jangan dijawab dulu sampai penjelasannya. Saya punya satu narasumber nih. Iya. Oh, kalau ini dia bucinnya udah mitik. Enggak, kita kan mau coba ngobrol dan kita coba mau ngelihat dari sudut pandang yang berbeda nih. Iya, Kita coba mau lihat dari sudut pandang yang generasi ababil nih. Mereka ngelihat cinta itu apa sih? Bucin itu apa sih? Sayang, suka itu apa sih? Saya punya satu narasumber. Ini harusnya bisa dipercaya lah. Jadi kalau saya lagi main musik di depan, saya sering kode-kodean, sering ngeliatin. Sampai kita udah sampai dalam tahap kita bisa ngegosip tanpa bicara. Oke lah, enggak lah itu doang itu. Oke, ini kita ada Yemima. Oke, selamat datang. Iya. Oke, kalau boleh perkenalan. Oh ya, sebelumnya sponsor kita hari ini adalah kopi susu Mama Kuati. Mantap kali kalau ketengok nih kopi susu nih. Ngeri. Kalau Bang Geri itu kayaknya jamu ya. Dari kopi susu kayaknya kasihnya jamu opung. Kalau lewat pesen jamu, opung juga jualin jamu, sehat. Iya, enak. Oke, balik lagi. Nah, sekarang sama Yemima. Boleh tanya sekarang udah kelas berapa sih nih? Setelah yang kemarin ulang tahun Sweet Seventeen. Kalau biasa udah kelas 12. Kelas 2. Dia 3 SMA. 3 SMA. Nah, oke. Pertanyaan yang paling pertama. Boleh pacaran di umur berapa? Boleh pacaran di umur berapa? Kalau kata orang tua sih lulus sekolah. Lulus sekolah baru boleh pacaran. Karena habis lulus sekolah, lulus kuliah. Paling bener. Cuman memang kalau boleh dibilang mungkin salah satu kelemahannya pacaran masih sekolah adalah ketika lagi ada masalah, ketika berantem langsung pelajaran nggak fokus, ulangan nggak bener, semuanya segala macam nggak bener. Sementara tanggung jawab pelajar itu cuma satu, belajar dengan benar, itu doang. Mungkin arahnya ke situ. Oke, terus kalau melihat bucin itu apa sih yang ada di dalam pikiran? Bucin itu apa sih? Bucin, budak cinta yang berarti seseorang rela ngelakuin apa aja gitu demi pasangannya gitu. Dari pasangan. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah pernah jadi bucin nggak? Aduh. Oh, iya. Pernah. Nah, ini kan kita kan cuma sekedar sharing Ya, atau mungkin sharing nih aja. mungkin ada misalnya, gua tahu banget nih teman gua nih, mungkin kan kita nggak tahu misalnya atau Bener. pengalaman pribadi. Bilang aja itu temen lu jangan ngaku. Jujur aja, Jujur aja. Ampun nih, ampun gak enak nih jadi gitu. Apa? Ini balik lagi gini ya. Kita bukan mau mencari kesalahan orang dan kita bukan mau menjebloskan orang, enggak. Ini kita lagi coba mau bicara, kita mau coba bahas, kita coba mau lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita nggak jelasin, Mungkin kita kalau- nggak jorokin. Ya, mungkin kalau orang ngeliatnya wah aduh begini nih parah nih, tapi enggak, ini hanya sudut pandang yang berbeda aja. Oke, balik lagi. Pernah nggak Mei jadi bucin? Pernah dong. Ih, Pasti pernah. ngeri, Ngeri. Gak usah tentang for information, mamanya nonton. Mamanya nonton, bapaknya ada. Bapaknya pada tahu ada. Nggak usah sebut nama aja. Pengen tahu adalah kenapa sih bisa sampai begitu? Karena apa gitu? Karena ya punya perasaan. No, maksudnya timbul perasaannya itu karena gue mau ngeliat dia gue mau kayak teman-teman gue nih yang lain, misalnya teman-teman gue udah punya pacar, ngeliat teman sekolah gue, balik lagi ya untuk masalah punya pacar atau enggak, boleh atau tidaknya, mungkin setiap keluarga peraturannya beda-beda. Cuman dari sini balik lagi seperti yang saya bilang, saya coba mau nanya atau mau bahas ini dari sudut pandang yang berbeda secara Alkitab baik yang benarnya, gitu loh. Misalnya faktor utamanya karena apa sih? Karena ngelihat teman punya pacar jadi pengen punya pacar juga, atau karena apa nih? Karena bisa ngerasa jadi penyemangat gitu. Misalnya nih lagi bosan atau gimana gitu kan. Kayaknya bawaannya ada aja gitu mood booster kalau kata anak-anak zaman Oke, sekarang mood booster gitu. ya paham, Poster kemana? Dia berarti korban stick Inggris. Iya, poster. Oke,
pertama berarti malah menggebu-gebu. Tahan dulu, jangan dijawab dulu. Ini kan kita harus cari tahu dulu kan. Oke, alasan pertama karena mood booster. Kalau karena misalnya lu pernah pergi sama temen lu misalnya udah punya pacar nih, kemudian lu nggak ada. Kalau arahnya ke sana ada nggak? Misalnya, aku juga mau lah, masa temen gua doang ini, karena sirik pengen gitu. Kita jadi nyamuk bro. Mungkin kalau misalkan kalau jalan sendiri gitu ya, jadi nyamuk gitu kan gak enak gak ada temen. Ada sih satu libat mikir kayak cuma buat temen jalan aja gitu, biar ada temennya, biar ada pegangan, Oh, padahal nggak boleh pegangan sih harusnya. biar ada yang bisa dikudakin gitu. Gitu. Mungkin misalnya ada kesulitan, ada yang bantu halusnya. Ya begitu. Nggak selalu. Oke, Psikopantal aja, psikopantal. Psikopantal aja. Nah, Ampun. pokoknya kalau dalam video ini jangan ada kekerasan. Nanti begitu kelar terserah. Coba merah mati. Oke, pertanyaan berikutnya. Biasanya kalau kriteria misalnya kita mau bucin kan biasanya orang banyak ngeliatnya, mungkin ada yang ngomong, lu mah itu mah udah mah nggak ganteng, itu mah udah mah beginilah, begitu. Sebetulnya kriterianya tuh yang dilihat dari apa sih untuk bucin itu gitu. Kalau hanya sekedar banyak ya, bucin itu beda sama matre gitu. Kalau matre itu ketika lo ngeliat seseorang yang kaya banget, gue mau nih karena gue mau hartanya, Manfaatin. itu namanya kita mau manfaatin. Nah kalau untuk sudut pandang anak sekarang tuh gimana sih? Ngelihat punya pacar itu langsung nih, oke, deal. Itu dari mana tuh gitu maksudnya? Nggak mungkin kan cuman karena yang ya udahlah iseng, nggak sampai se ekstrim itu kan. Nah itu dari sudut pandang apa yang dilihatnya? Yang pasti sih kalau dari sudut pandang anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang dilihat itu yang pastinya cowoknya itu perjuangannya. Ih ngeri Ih, banget. Kan orang Korea. Ya yang kayak gitu tuh, yang kayak tadi ke Bandung tuh, yang Oh paling iya. begitu lah. Jadi ini patut kita hargai, maksudnya kan kita harus tahu pola pikir mereka dulu baru kita bisa mengerti gitu kan. Ya gak ada yang berjuang tapi di Ya itu sih urusan sendiri. Terus kalau seandainya sebagai bucin kalau ngelihat dari sudut pandang yang adalah begini, misalnya orang tua lu nggak setuju, lu nggak usah anggapin orang tua lu, pokoknya nggak ada deh. Misalnya orang tua lu nggak setuju nih, Mei, lu pokoknya nggak boleh pacaran dulu deh, pokoknya gua nggak mau. Dan itu juga karena balik lagi kita ke topik, karena itu tidak sesuai dengan prinsip mungkin Alkitab yang papi mau atau yang mami lu mau atau apapun gitu. Di bobot bebek. Nah, pokoknya mungkin ada beberapa prinsip yang tidak sesuai. Faktornya mungkin kalau dibilang secara Alkitabiah, di Alkitab juga nggak ditulis nggak boleh pacaran dan lain-lain gitu. Cuman kan mungkin ada alasan-alasan yang akan nanti kita tanya nih. Cuman kalau dari sudut pandang lu, halangannya nih banyak nih. Masalahnya juga banyak nih. Belum ada orang yang suka nyinyir juga gitu, nyinyir. Oke, untuk bisa tetap go on dan maju itu pertimbangannya apa sih? Tetap nih, pokoknya gua nggak mau tahu dah. Itu pertimbangannya apa sih? Yang pastinya belajar cuek sama omongan orang. Karena kalau kita dengerin semua omongan orang, yang nyinyir ya terutama ya, nyinyir, itu kita nggak bakalan bisa nutup mulut mereka satu-satu. Yang kita bisa lakuin, kita cuma bisa nutup telinga kita karena kita punya dua tangan. Nggak mungkin dong tangan kita itu bisa nutupin mulut mereka gitu. Jadi kayak belajar I don't care aja sama sekitar. Cengli. Nah kalau dari sudut pandang dia cengli, gue setuju. Karena kalau terlalu banyak yang ngomongin atau terlalu banyak kita dengerin, itu nggak akan ada yang, ya belum tentu pasti benar juga lah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pada saat banyak yang bilangin, misalnya salah satunya dari orang tua lu yang bilangin jangan gini, pernah ada muncul pertimbangan nggak bahwa jangannya itu karena apa sih? Takut ditelan. Bukan, ini kan kita ngobrol. Maksudnya gini loh. Misalnya kita bikin contoh misalnya lu pacaran bukan pacaran ya. Nggak boleh. Misalnya lu suka atau naksir sama si A nih. Terus kan misalnya papi mami udah nggak boleh dong. Misalnya ya ada yang lain udah nggak boleh lah. Karena ini pernah nggak pada saat lu sedang bucin itu terbesit di pikiranmu untuk mempertimbangkan sebetulnya nggak bolehnya itu kenapa sih? Wih, sering itu, hampir tiap hari. Terus biasanya kan kalau nasihat dari orang lain yang nyinyir itu mungkin belum tentu benar. Cuma biasanya kalau dari mami papi
mereka nggak mungkin mau ngejerumusin anaknya ke tempat atau ke orang yang tidak benar. Nah misalnya nasihat dia, misalnya dibilang jangan deh Mei sama yang ini, gue nggak suka, gue nggak serap dan lain-lain ini. Nah pertimbangan lo untuk tetap maju terus itu apa? Karena kan pernah kan kejadian sekali sampai nangis-nangis mau pergi mau Jangan buka keluar. kartu, malu. Nggak, pertimbangannya itu apa? Ntar orang nonton lagi. Nggak apa-apa. Pertimbangannya apa sih supaya bisa tetap maju? Ini kita bicara secara global, sudut pandang lu aja nih. Bukan buat tetap maju sih, tapi lebih tepatnya tuh kayak pengen lihat sih apa bener gak ya yang diomongin nyokap bokap itu terhadap orang itu, bener gak sih ke depannya gitu. Jadi lebih tepatnya kayak pengen lihat hasilnya sih gitu. Oh, berarti Hasilnya secara- bener atau enggak gitu. Oh paham, berarti secara nggak langsung ya mungkin nyokap bokap boleh bilangin seperti ini, cuman kan belum tentu kejadian Iya, karena juga. belum kejadian depan mata gitu. Siapa tahu kan orang juga bisa salah. Oke, berarti kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah lebih baik coba dulu, hasilnya gimana nanti ya nanti gimana gitu ya. Dijadiin pengalaman aja. Dijadiin pengalaman. Oke. Pernah nggak sih? Oke, ini kita masuk coba lebih dalam lagi ya. Pernah nggak sih sempat kepikiran seandainya ini kita berandai-andai lu pacaran atau bukan pacaran, sorry, pacaran tidak diperbolehkan di sini sekali lagi, kalau pacaran di bulan suka gitu. Terus kita nggak punya kendaraan misalnya. Hmm. Terus misalnya duit lagi menipis nih. Hmm. Sebisa mungkin tuh ya cari pinjaman duit